Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Hikmah, Jalan Angkatan Laut, Komplek Angkatan Laut, Jatimakmur, Bekasi. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan tugas orang tua, peran orang tua yang sangat berat, bagaimanakah menciptakan generasi-generasi yang memiliki ketauhidan yang tinggi. Itulah tema kita, menanamkan iman dalam keluarga sejak dini, bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Ustadz Azhari Nasution dan Ustazah Syifa Nur Fadilah. Dan seperti biasa bagi Anda pemirsa
kita yang ada di rumah yang ingin mengajukan permasalahan berkaitan tema kita, kami undang Anda mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1 dengan hashtag menanamkan iman. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal khalqa li'ibadatihi wa amruhum bitauhidihi wa ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu, Bapak, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur, semua sehat badannya. Tema kita siang hari ini sangat menarik sekali. Kebetulan yang hadir banyakkan bapak-bapak dengan ibu-ibu. Ada ungkapan yang sangat menarik, bisa kita lihat. It is easy to build a house but not home. Sangat mudah membangun rumah dalam artian fisik. Pakai genteng, kanopi, kusen, pintu, jendela. Mudah sekali. Yang tingkat 1, ada yang tingkat 2. But not home. Tapi sulit mendirikan atau membangun rumah tangga dalam arti yang sesungguhnya. Apa kebahagiaan rumah tangga itu, Bapak Ibu? Salah satu kebahagiaan rumah tangga diberikan rasa sakinah, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami sakinah melihat istri, istri sakinah melihat suami, orang tua sakinah melihat anak-anaknya yang jadi anak-anak solih dan solihah. Tapi ternyata sakinah ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan saling mengingatkan untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pengen punya anak yang solih solihah, entar dulu. Orang tuanya harus sadar terlebih dahulu bahwa kita sebagai orang tua harus mensolihkan diri kita dulu. Meningkatkan keimanan kita dulu. Bagaimana cara meningkatkan keimanan sebelum kita mengajarkan anak-anak kita? Dalam kitab Zubat Ibnu Ruslan itu mengatakan, fakuminal imani fi mazidi wa fi safail qalbi dha tajdidi bikasratis salati wa ta'ati wa tarki mali nafsi min syahwati. Kalau pengen iman kita bertambah, istiqomah kepada Allah, pertama kosongkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Yang kedua apa kata Ibnu Ruslan? Dijelaskan bikasratis sholati, banyak melaksanakan sholat, bukan hanya yang wajib tapi juga sunnah. Selanjutnya adalah kita semakin taat kepada Allah, dan taatnya bukan sendirian Bapak Ibu. Taatnya ngajak sama pasangan, taatnya ngajak sama keluarga kita. Dan yang terakhir adalah watarki mali nafsi min syahwati, kita pandai mengelola nafsu syahwat dalam diri kita untuk tidak terjerumus dari godaan syaitan. Kita lihat di masyarakat perbedaan budaya, agama, kemudian kualitas keimanan itu berbeda-beda, betul atau tidak? Betul? Ternyata perbedaan itu adalah wujud dari perbedaan tradisi. Dan tradisi yang paling fenomenal adalah bahasa seorang ibu. Bu, ibu, kita jadi seorang ibu mulutnya nggak boleh sembarangan, betul nggak? Mudah-mudahan suami saya kamu gara-gara nyakitin saya, mudah-mudahan kamu mati besok katanya. Ada yang begitu? Mudah-mudahan kamu di PHK besok gitu. Nah ini kita tidak boleh sembarangan doanya, apalagi terhadap anak-anak kita. Anak ini ketika dia baru lahir seorang bayi, dia lahir dalam keadaan tumbuh dengan nature atau insting, bawaan lahir. Anak bayi tumbuh sedikit kemudian bisa ngomong, itu bawaan lahir, bisa ngomong. Tapi nanti apa yang diomonginnya, bahasa apa yang keluar, ucapannya bagus atau tidak, itu bukan lagi nature tapi kultur. Kebiasaan yang sering diucapkan oleh ibu bapaknya. Ibu bapaknya sering ngajak sholawatan, sholatullah, salamullah. Anaknya ngikutin jadi ahli sholawat.
Tapi ternyata emak bapaknya doyan dangdutan. Ampun Bang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Anaknya nyanyi Bang Jago aja, Masya Allah. Jadi itu tergantung bagaimana bahasa dan kebiasaan dari orang sekitar. Ada 4 hal yang bisa kita contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ibunda Siti Hajar, yang mana mereka bisa mampu menerapkan pola asuh dan kurikulum terbaik sehingga bisa menghasilkan anak seberhasil Nabi Ismail alaihissalam. Apa itu? Dalam surah Ibrahim ayat 37 dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadi ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Sadaqallahul. Ada 4 yang terkandung dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Jadi Ibrahim dengan Ibunda Siti Hajar sudah sepakat. Pendidikan pertama yang harus kita tanamkan kepada anak kita adalah inda baitikal muharram. Carikan bi'ah, lingkungan, tempat terbaik agar mereka tumbuh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicarinya sekitaran Masjidil Haram, kalau sekarang itu Mekah Al-Mukarramah. Maka anak yang solih solihah, anak yang beriman kepada Allah itu tidak lepas dari lingkungan yang baik. Orang tua kalau cari rumah, cari tempat, beli tanah, lihat dulu di sini banyakkan orang solihnya atau orang tolihnya. Bu, beda solih sama tolih. Makanya kalau gendong anak jangan suka dicadel-cadelin. Anak toleh, anak toleh, anak toleh, anak toleh. Itu artinya bukan baik lagi, tapi artinya adalah durhaka. Beda antara solih dengan tolih. Itu yang pertama, diberikan bi'ah, lingkungan yang terbaik. Yang kedua apa? Liuqimus sholah, tanamkan tauhid dalam diri anak-anak kita. Kenalkan kepada Allah, ajak bertafakur, ajak jalan, tafakuri alam semesta. Tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi zatillah. Ajak berpikir merenungi ciptaan Allah. Nak, anak, ya bunaya, wahai anakku, coba kita lihat deh, laut itu indah ya nak ya. Gunung ini indah ya nak. Siapa yang menciptakan ini semua? Yang menciptakan adalah Allah. Jadi anak kecil itu harus sambil bermain, sambil diajak komunikasi, tanamkan tauhid dalam dirinya. Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya, baik Nabi Ismail ataupun Nabi Ishak, pernah mengatakan, Innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan seorang muslim. Oleh karenanya anak sejak dini harus diajarkan tauhid, mengenal Allah, diajarkan pentingnya beriman kepada Allah, dan diajarkan bagaimana harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kurikulum yang ketiga, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ajarkan anak-anak kita jadi orang yang berakhlak. Dalam kitab Tangkihul Qaul disebutkan akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. 2 cara mengajarkan kebaikan kepada anak kita, muliakan mereka dengan nama yang baik dan perbagus adab mereka, baik kepada yang tua, yang muda dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tanamkan rasa syukur dalam hati anak-anak kita. Insya Allah mereka jadi anak yang imannya selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih Ustazah Syifa yang telah memberikan satu paparan sebagai mukadimah kita untuk masuk lebih dalam lagi memahami bagaimanakah sesungguhnya cara-cara mendidik anak agar memunculkan, melahirkan ketauhidan yang sempurna. Sekali lagi, persiapkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti insya Allah kita menyediakan 3 segmen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Insya Allah kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
masih bersama kami Damai Resaku yang mengangkat tema tentang mendidik anak menanamkan iman sejak dini. Dan kita sebagai orang yang beriman tentu sangat meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang mampu memberikan inspirasi di setiap hal, setiap masalah kehidupan. Salah satunya adalah bagaimanakah kita membesarkan anak dengan ketauhidan yang sempurna yang dicontohkan oleh Luqman yang ada di surah Luqman. Bagaimana penjelasannya? Silakan kami persilakan pada Ustadz Azhari Nasution. Terima kasih Mas Agung, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita, istri saya sendiri. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, pemirsa jamaah Damai Indonesiaku TV One. Alhamdulillah. Wassalatu wa afdhalus salam ala Rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an mengatakan, hendaklah kita takut. Siapa? Para orang tua. Jika kita meninggalkan generasi di belakang kita, anak-anak kita, dalam keadaan lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Baik lemah yang bersifat akal, akliyahnya. Ada lagi lemah yang sifatnya fisik, hissiyahnya. Ada lemah yang bersifat finansial, iktisadiyahnya. Lebih-lebih yang menjadi tema kita hari ini, lemah akhlaknya. Jadi ada 4 kelemahan yang jangan ini sampai terjadi. Kita wafat, lalu kemudian generasi kita berada dalam kelemahan. Lemah akal, lemah fisik, lemah finansial, dan lemah spiritual. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kami, saya agak sulit bercerita tentang bagaimana menanamkan iman di tengah-tengah keluarga, apalagi bersama istri di sini, karena itu cara jalan keluarnya saya nyontek saja dari apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Keluarga mana yang dijadikan role model oleh Al-Quran. Saya teringat selain Luqman Al-Hakim, tokoh protagonis yang disematkan Al-Quran, ada satu tokoh lagi yaitu Imran. Kita kenal satu-satunya surah yang surah itu berarti keluarga cuman Imran. Ali Imran. Ali artinya keluarga, Imran kepala keluarga. Surah ini sampai dijadikan namanya, dijadikan surah keluarga Imran. Kalau kita ingin mengetahui mapping ayat di dalam Al-Quran, kita bisa lacak dari penamaan surahnya. Jika namanya Ali Imran, maka kira-kira tema besar surah ini bercerita tentang keluarga Imran. Kita bisa lihat dimulai dari ayat 33 sampai 37 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin." Tuhan menjadikan 4 model bagi seluruh manusia, dan 4 model ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicontoh oleh kita semua. Siapa mereka? Nabi Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran. Kita mungkin bilang begini, itu kan Nabi Ustadz, wajar. Betul? Betul? Iya, Adam, Nuh, lalu Ibrahim, semuanya Nabi. Wajar Ustadz. Kita ini keluarga sipil, bukan Nabi dan Rasul. Lihat, itu dibantah oleh Al-Quran. Allah mensejajarkan yang bukan Nabi bersama Nabi. Bahkan menariknya ketika disebut Nabi Adam, yang disebut figur Nabi Adamnya. Innallaha astafa Adam.
Ketika yang disebut Nuh, yang disebut figur Nabi Nuhnya. Wa Nuhan. Artinya yang baru bisa kita contoh Nabi Adamnya, Nabi Nuhnya. Tapi Allah mensejajarkan seseorang yang bukan Nabi bersama para Nabi. Siapa dia? Ali Imran. Imran. Wa ala Imrana alal alamin. Siapa Imran? Bukan Nabi. Dan menariknya ketika kita diajak mencontoh Imran, yang disuruh itu bukan hanya figur Imrannya, tapi wa ala Imran, seabrek dengan keluarganya. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhirnya buka-buka literatur. Apa menariknya Imran sehingga kemudian namanya disematkan dalam Al-Quran. Padahal Bapak Ibu, dalam beberapa kitab sejarah, Imran ini punya istri, ada yang mengatakan Hana, ada yang mengatakan kalau di Bible namanya Elizabeth. Imran wafat, istrinya hamil tua. Yang banyak berjasa dalam pendidikan iman spiritual anak justru istrinya Imran, bukan Imran. Yang memberi nama anak istrinya Imran, yang memberi guru istrinya Imran, yang memberi nafkah istrinya Imran, Imrannya wafat. Tapi menariknya surah ini disebut bukan dengan nama Ali Hana atau Ali Elizabeth, tapi Ali Imran. Padahal yang banyak berjasa istrinya, tapi nama suaminya yang disematkan. Apa pelajarannya kira-kira? Apa pelajarannya? Apa hasil tadabbur kita? Kalau kita punya pasangan baik, itu bisa mendongkrak nama kita di sisi Allah. Oh, itu Ibu Budi itu emang rajin sedekah itu. Padahal suaminya Pak Budi belum tentu rajin sedekah. Tapi orang sebut Bu Budi rajin sedekah. Padahal yang rajin istrinya, bukan suaminya. Iya, betul. Apalagi pelajarannya, meski dia seorang janda, tapi dia kuat mendidik anaknya. Dan dia punya anak nanti namanya Sayyidah Maryam. Nanti Maryam punya cucu, Maryam punya anak berarti cucunya Imran namanya Isa alaihissalam. Inilah kata kunci kenapa Imran tidak hanya dijadikan figur contoh, tetapi keluarga besarnya dijadikan contoh. Kenapa? Karena kalau dibuat grafiknya ini naik ini. Ayahnya soleh, Imran punya anak, nanti anaknya namanya Maryam. Mana yang lebih hebat kesalehannya, Maryam atau Imran? Maryam. Karena Tuhan berkata, Innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Langsung disematkan dalam Al-Quran. Kami pilih kamu wahai Maryam. Sebagian ulama mengatakan Maryam ini adalah Sayyidah Maryam ini adalah waliyah, kekasihnya Allah. Sudah, nanti Sayyidah Maryam punya anak namanya Isa. Mana yang lebih hebat kesalehannya Nabi Isa atau kesalehannya Siti Maryam? Jadi naik grafik keluarganya Pak. Lah kalau kita kan beda ini. Ya termasuk saya. Ayahnya soleh, anaknya setengah soleh, cucunya namanya doang yang soleh. Ya Rob. Nah ini kita mari berkaca dengan keluarga Imran. Nanti di segmen berikutnya ditanya jawab dan lain-lain kita akan buka rahasianya. Kurikulum apa sih yang dipersembahkan oleh istrinya Imran sehingga nama keluarga besarnya ini ya dicatat di dalam Al-Quran. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama dengan keluarga-keluarga pilihan yang dipilih oleh Al-Quran. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah mukadimah yang mengantarkan kita pada pemahaman bahwa ada satu hal tugas berat sebagai orang tua. Bagaimanakah mendidik anak-anak kita mencapai titik kesempurnaan dalam tauhid, insya Allah. Dalam tanya jawab nanti kita akan dalami tema kita. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang memberikan atau membangun iman sejak dini kepada anak-anak kita. Dan sekaligus terima kasih kepada para jamaah dari Masjid Al-Hikmah yang telah mempersiapkan pertanyaannya. Dan bagi Anda di rumah kami masih memberikan kesempatan untuk mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Baik, pertanyaan pertama yang insya Allah akan dijawab oleh Ustazah. Kami persilakan kepada Bapak Imam Bukhari, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Bukhari. Terima kasih Ustazah. Sebagai orang tua kita pingin anaknya kita itu jadi anak yang soleh dan solihah. Dan sebagai orang tua kita juga pingin anaknya itu mendidik pendidikan yang sekolah yang berkualitas dan bagus gitu ya. Pertanyaannya gini, sekarang ini banyak sekolah SDIT, SMP-IT, SMA-IT yang banyak sekali. Pertanyaannya gini, gimana cara mengevaluasi sekolah-sekolah tersebut agar kita memasukkan sekolah itu tidak salah gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan bagus sekali. Parameternya seperti apa untuk menentukan? Silakan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya sepertinya lebih cocok diajukan kepada yang sudah punya anak sekolah ya. Kebetulan anak saya masih usia 4 tahun, tapi insya Allah begini. Salah satu cara membuat jadi anak solih dan solihah adalah tadi, bi'ah, lingkungan. Dan sekolah itu termasuk lingkungan untuk membuat anak kita lebih dekat kepada Allah. Jadi kita harus pilih-pilih sekolah mana yang kira-kira bisa membantu anak kita untuk menghafal Quran, lebih dekat kepada Allah, lebih taat sama orang tua. Nah sekarang muncul banyak SDIT, SMP-IT, ini sekolah-sekolah yang sebenarnya sangat membantu pendidikan karakter akhlak. Jadi yang pertama harus kita lihat adalah bukan hanya berapa mahal sekolah itu, berapa banyak ekskul yang dihadirkan. Tapi bagaimana lulusan dari sekolah itu kita lihat semakin berakhlak atau tidak, semakin baik atau tidak kesehariannya, semakin banyak tidak hafalan Qur'annya. Bukan hanya hafalan Qur'an secara lisan saja, tapi juga pengamalan Al-Qur'annya, kesehariannya. Jadi yang harus kita lihat itu pertama lulusannya. Seperti apa modelnya. Yang kedua, sebagai orang tua yang namanya menempatkan anak di sekolah kan kita wajib bawel ya. Betul ya Mas Agung ya? Sudah pengalaman ya. Wajib bawel. Kita tanya sama gurunya, kita tanya sama teman-teman kita yang anaknya sudah lebih dahulu masuk. Bagaimana di sekolah ini cara belajarnya? Bagaimana di sekolah ini cara penanaman akhlaknya? Bagaimana di sekolah ini berapa juz per tahunnya yang harus disetorkan? Dan bagaimana kira-kira bentuk kurikulumnya seperti itu. Saya rasa insya Allah kalau kita bawel tapi dalam hal kebaikan itu dapat membantu kita. Terutama ketika mau masukkan anak sekolah. Allahu a'lam bishawab. Ustazah Syifa, kalau kita lihat memang banyak kasus ibu-ibu yang sempat ngomel-ngomel juga. Ini anak sudah disekolahin di sini tapi kok begini-begini aja lah. Akhirnya mereka berpindah-pindah. Ini masalahnya anaknya, kualitasnya atau memang dari sekolahnya. Ini juga perlu kita perhatikan. Walaupun kualitas sekolah itu sudah baik mencetak generasi yang Qur'ani, tapi kita sebagai orang tua tidak bisa lepas dari pendidikan karakter akhlak. Jadi kita menyangka gini, wah sekolahnya sudah mahal kok, kurikulumnya sudah bagus, saya lepas anak saya di situ. Tidak, tidak demikian. Pulang ke rumah, sekolah sudah kelar mendidik anak kita sebagai orang tua yang punya peran penting mendidik mereka. Jadi mereka seimbang dapat pendidikan di luar sekolah itu dari orang tuanya, di sekolah dari para gurunya. Seperti itu. Makanya ada ungkapan al-ummu madrasatul ula. Ya, wal abu mudiruha, ibu itu sekolah pertama buat para putra-putrinya dan ayah kepala sekolahnya. Sekolah dan kepala sekolah harus saling bersinergi untuk melahirkan generasi yang solih-solihah. Masya Allah, justru orang tua adalah guru 24 jam di sini Ustazah ya. Betul, betul. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dedi. Bapak Dedi yang akan dijawab oleh Ustadz Azhari, silakan. Ya, dibuka sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dedi Sumadi, ingin bertanya Bapak. Seperti kita ketahui bahwa di dalam membangun generasi muda, khususnya anak-anak kita sendiri aja, jangan terlalu jauh. Itu tidak semudah kita dalam membangun rumah, tapi sudah dicontohkan sama Ibu. Kalau membangun rumah dalam sebulan 2 bulan jadi sesuai keinginan kita. Tetapi dalam mendidik anak itu sudah semudah itu, padahal kita ketahui. Ada sekolah, lingkungan sekolah sendiri, ada lingkungan pergaulan anak. Kita sebagai orang tua yakin kita sudah pendidikan dengan baik, begitupun sekolah, begitupun si anak dalam pergaulan mereka sudah dengan sahabat-sahabatnya yang baik. Nah dalam kenyataan yang ada, baik di daerah maupun di kota besar, itu banyak kehidupan anak-anak sekarang itu tidak sesuai keinginan kita sebagai orang tua atau sesuka orang tua dari anak itu sendiri. Di mana letak benang merahnya? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Azhari, pertanyaan yang bagus sekali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mendidik anak itu
tugas kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Tadi ibu adalah sekolah, ayah adalah kepala sekolahnya. Tugas kepala sekolah itu satu, membuat atmosfer belajar dengan nyaman. Jangan sampai ada anak yang tidak betah di rumahnya. Sehingga kalau dia tidak betah, dia cari apa? Dia cari pelampiasan. Akhirnya salah pilih teman dan lain-lain. Jadi tugas kepala sekolah membuat atmosfer rumah menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak. Yang kedua, memastikan kurikulum yang baik di sana. Harus ada kurikulum. Tapi Ustadz, saya sudah masukkan anak saya di sekolah Islam ini. Uang masuknya saja 20 juta, 25 juta. Kadang-kadang kita ini semakin mahal sekolah uang masuknya, kita makin merasa keren. Padahal belum tentu uang masuk mahal itu hasilnya bagus juga, betul? Yang lebih bagus adalah sebaik-baik kurikulum orang tua membuatnya di dalam rumah. Jadi kita nggak boleh merasa sudah cukuplah kurikulum yang ada di sekolah. Kan saya sudah bayar mahal. Ada kalau anak kita tidak jadi orang, tidak beres, yang kita salahkan kepala sekolahnya, guru-gurunya gimana ini segala macam. Oke, itu penting, tetapi kita juga harus punya kurikulum di rumah. Kurikulum orang-orang tua kita dulu, tahu nggak ibu-ibu bapak? Ini orang-orang tua kami. Habis maghrib anak wajib ngaji. Ya, itu kurikulum. Kalau sekarang habis maghrib ngapain? Main game. Iya, nonton TikTok. Ya, jadi memang perlu ada kurikulum. Yang ketiga harus punya visi. Ibu istrinya Imran itu punya visi. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Tuhan, aku ingin anakku ini nanti jadi orang yang akan mengabdi untuk agamamu. Muharrara. Jadi masih di kandungan, tapi istrinya Imran punya visi anak ini mau jadi apa. Nah, kita punya visi apa untuk anak kita. Yang keempat, ya, menegakkan aturan. Harus ditegakkan aturan di rumah. Ya, kalau dia berbuat baik, kasih reward. Kalau dia berbuat kesalahan, ya tegakkan aturan. Tapi aturan yang mendidik. Bukan aturan yang justru menciderai mental anak kita. Saya punya istri saya perempuan nih bapak-bapak. Istri saya cerita tuh, dia waktu mondok, dia punya bu nyainya. Bu nyainya ini dulu masih kecil, ya. Kalau ada kesalahan, dididik sama orang tuanya, suruh hafal matan, jurumiyah. Dan itu harus lari di lapangan sambil ngafalin, baru setor ke ayahnya. Ayahnya juga kiai dan jadi punya pondok sekarang, Masya Allah. Jadi aturannya ditegak, tetapi hukuman yang ditegakkan itu mendidik. Salah disuruh hafal nazam, disuruh hafal matan jurumiyah, disuruh hafal hadis dan lain-lain. Ini bermanfaat. Ya. Yang kelima lakukan evaluasi. Evaluasi ini sepanjang hayat sifatnya, terus menerus. Nabi Yakub itu di ujung sakaratul mautnya tetap mengevaluasi anaknya. Wahai anak, kalau ayah sudah tidak ada, siapa Tuhan yang akan kalian sembah? Kan begitu yang kita dengar populer itu. Jadi mendidik anak itu adalah tugas sepanjang hayat. Jangan sampai ada asumsi dia sudah nikah Ustadz, sudah lepas tanggung jawab saya. Ya, tanggung jawab nafkah fisik sudah lepas. Tapi nafkah spiritual, pendidikan ruhani itu akan terus tetap lanjut meski anak kita sudah nikah. Meski anak kita sudah nikah. Jadi dan akhirnya menjadi kritik bagi kita orang tua yang memang minim pendidikan agama. Artinya apa yang harus dilakukan orang tua yang bekerja pulang anaknya diserahkan ke pesantren? Bagus sekali Mas Agung pertanyaannya. Istrinya Imran, lagi-lagi ini, dia seorang janda, suaminya wafat, dia yang memberi nafkah lahir kepada anaknya, tetapi dia sadar tidak punya kapasitas keilmuan untuk mentransfer itu. Apa yang dia lakukan? Di ayat 37 nanti kalau kita tadaburi, ada satu fragmen yang disebutkan Al-Quran, wa kaffalaha Zakaria. Anaknya ini nanti dititipkan dengan seorang guru, nama gurunya Zakaria, Nabi Zakaria. Nyantri sama Nabi Zakaria di mihrab Baitul Maqdis itu. Nyantri di sana.
dididik rohaninya. Nanti Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Oke, nanti kemudian Sayyidah Maryam ini punya anak namanya Isa. Maka Isa dan Yahya ini saudara. Kata Ibnu Athir dalam Al-Kamil Fit Tarikh, selisihnya umurnya 3 bulan. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 3 tahun. Jadi Sayyidah Maryam juga hasil produk pendidikan tidak langsung dari orang tua. Dititip karena orang tuanya sadar tidak punya kapasitas. Dititip dicarikan guru yang baik namanya Nabi Zakaria. Masya Allah. Jadi kita boleh kalau kita merasa tidak punya kapasitas, titiplah anak kita. Cari guru, itu tanggung jawab kita. Ini yang salah adalah sudah tidak punya kapasitas. Lalu kemudian tidak mensupport anak untuk pendidikannya, agamanya dan lain-lain. Wah, ini yang keliru. Sama itu suami ke istri juga. Sudah tidak punya kapasitas, lalu istrinya mau ngaji dilarang. Wah, harusnya memang tugas suami bukan tugas ustadz. Tugas suami yang didik istrinya. Tapi karena suami sadar tidak bisa, ya sudahlah mah, minggu ngaji dah sana. Wah, itu baru bagus. Wah, begitulah kira-kira. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya Ibu Catherine yang akan dijawab oleh Ustazah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Catherine. Saya ingin bertanya sama Ustazah. Tadi dengan ceramah tadi ucapkan bahwa kita tidak boleh mengucapkan yang tidak baik untuk anak. Tapi namanya anak kadang-kadang kan berbuat yang berlebihan. Bagaimana menyikapi orang tua? Kadang-kadang kita maksudnya tidak mengucapkan seperti itu, tapi kebablasan ngomongnya itu tidak baik. Jadi bagaimana untuk mencabut kata-kata itu? Karena kadang-kadang kita tidak sengaja karena emosi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking jengkelnya orang tua suka mengumpat bahkan menyumpah-nyumpah ini. Ustazah silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sesuai pembahasan saya, dalam Tangkihul Qaul itu disebutkan ada 2 hal dalam mendidik anak. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anakmu dan perbaguslah adab mereka. Nah, memuliakan anak ini terbagi 2 bagian, 2 cabang. Pertama adalah beri mereka nama yang baik. Nama-nama yang menjadi doa. Nama-nama dari ayat Al-Quran, dari sholawat, atau nama yang memang ya itu bakal dipandang baik nanti oleh orang lain. Yang kedua, panggil dengan panggilan yang baik. Bukan hanya memberi nama yang baik, tapi panggil juga dengan panggilan baik. Namanya sudah bagus, Ibrahim. Dipanggilnya Boim kadang-kadang. Ya Pak ya. Namanya Ismail, dipanggilnya Mail. Ada yang namanya Khadijah, dipanggilnya. Padahal cantik sekali itu istri Rasulullah, Siti Khadijah. Nah, makanya banyak orang tua yang memberikan nama yang indah tapi tidak memanggil dengan panggilan yang indah. Cara memuliakan anak harus dua-duanya, dipanggil yang baik dan diberi nama yang baik. Karena nama adalah doa. Yang kedua, wa ahsinu adabahum, perbagus adab mereka. Bagaimana cara memperbagus adab anak-anak kita? Yaitu dari orang tua yang mencontohkan adab terlebih dahulu. Anak akan jadi orang yang jujur kalau ibu dan ayahnya orang jujur. Akan jadi dia orang yang suka bohong kalau ibu bapaknya juga tukang bohong. Contoh saja, contoh kecilnya saja, ini keseharian. Biasanya ibu-ibu bapak-bapak sering ngalamin, bukan ibu-ibu bapak-bapak saja, saya juga begitu. Ya, ada tukang es krim lewat. Tenonet, tenonet, tenonenonet. Kata anaknya, ketawa nih pengalaman. Kata anaknya, ayah ibu, ini es krim mau dong. Kata ibunya, nak itu bukan es krim, itu jamu. Ayahnya nimpalin, iya nak itu pahit. 2 kebohongan sudah dikatakan. Yang tadinya es krim dibilang jamu. Es krimnya manis dibilang pahit. Itu sudah kebohongan. Jadi ajarkan dulu adab dari orang tuanya. Bagaimana dengan ibu yang mulutnya tidak bisa dikontrol kadang-kadang. Kan seringkali ya berdoa yang tidak baik kepada suami maupun anak-anaknya. Pertama kita muhasabah diri. Kita beristighfar dan kita minta maaf kepada anak kita. Kebanyakan orang tua ini gengsi minta maaf sama anak. Beda dengan anak. Minta maaf dulu kamu sama ibu. Minta maaf dulu kamu sama ayah. Tapi ketika kita punya salah sama anak kita gengsi. Nak maafin ibu ya nak. Maafin ayah ya nak. Jadi para ibu kalau marah, para bapak kalau marah, sebandel apapun anaknya, setidak bisa apapun dibilangin, tetap berikan doa dari mulut kita. Ucapkan yang baik. Kamu nih,
udah mecahin piring ibu 5 biji, mudah-mudahan kamu jadi imam di Masjidil Haram nanti. Ya, mudah-mudahan itu kan doa yang baik seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah, dan kita masih menyimpan beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang menanamkan iman, dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Susi untuk memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh Ustadz Azhari. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, seperti kita ketahui bersama, saat ini kita sedang dilanda wabah corona ya. Jadi anak-anak harus belajar di rumah. Anak-anak kecil yang tadinya belum waktunya megang HP, sudah harus memegang HP karena harus belajar online. Nah ini kadang-kadang dilepas sebentar, anak-anak mungkin sudah pengen main dengan HP itu, mau tidak mau karena dia memang sudah pegang HP, mungkin ibunya sebentar ke belakang udah pengennya main. Kemudian juga di HP itu ada hal-hal yang mungkin kan kadang-kadang tahu-tahu ada iklan ya, iklan itu belum saatnya untuk anak-anak kecil, tapi ada iklan-iklan yang masih belum pas untuk anak kecil, dia membuka muncul itu. Nah bagaimana ini kiat-kiat atau triknya supaya hal-hal yang negatif ya, yang nantinya mungkin akan mengganggu untuk tumbuh anak-anak, kemudian untuk mengikis imannya juga. Ini bagaimana kiat-kiatnya supaya bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang lahir di era modern ini, fitnah yang sangat luar biasa. Ustadz, bagaimanakah menjelaskannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sulit dan ini memang bagus sekali pertanyaan Ibu, ini realitas sekali. Dan ini tugas kita ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, para orang tua. Di saat yang sama kita di masa pandemi dan dituntut untuk belajar secara daring, digital dan lain-lain. Tapi dalam proses belajar secara daring dan digital itu ada tantangan juga. Kadang-kadang banyak berseliweran iklan-iklan yang vulgar, yang belum layak, tidak layak dilihat oleh anak-anak kita. Ini bagaimana menyikapinya? Satu yang paling konkret. Yang paling konkret, ibu dan ayahnya harus melek teknologi. Tidak bisa tidak. Saya nggak mau pakai dalil Quran dulu, ya toh, terlalu jauh. Yang pertama kitanya harus cakap berteknologi. Berarti ibunya harus paham dulu nih. Itu gimana caranya biar iklan itu tidak muncul. Kan ada pengaturannya supaya tidak semua muncul. Itu bisa diatur. Ya. Oke, sesudah itu baru saya ingin katakan begini. Bangunlah hubungan intrapersonal kepada anak. Hubungan dengan basis emosional spiritual. Bukan hanya hubungan struktur antara ayah, ibu, anak, bukan. Tetapi emosional spiritual. Dulu Nabi Yusuf mengalami hal yang sama. Kita tahu sejarahnya. Nabi Yusuf itu dapat tantangan juga di eranya, digoda sama seorang wanita kan. Istri Perdana Menteri Mesir kala itu. Dalam Al-Quran dikatakan ghallaqatil abwab. Itu pintu-pintu istana sudah ditutup. Dia menggunakan kata abwab, berarti jamak. Ya, bukan satu pintu yang ditutup. Pintu ini sudah dikunci lagi sudah masuk ke dalam ini Nabi Yusuf. Hai talak, kemarilah Yusuf. Ternyata perempuan ini menggoda untuk melakukan berbuat sesuatu yang di luar restu agama. Apa yang terjadi? Al-Quran mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Perempuan itu demen sama Nabi Yusuf dan secara manusiawi Nabi Yusuf juga ada rasa dengan perempuan itu. Ada rasa dengan perempuan itu. Ini bagus begini. Kalau Al-Quran mengatakan perempuan itu demen, Nabi Yusuf nggak demen, lalu tidak terjadi, tidak ada tantangannya. Tapi perempuan itu suka, Nabi Yusuf juga cenderung ingin suka dengan perempuan itu, kok nggak jadi? Wah, itu kan hebat ini.
Apa tipsnya? Laula arra'a burhana rabbih. Andai saja, kata Nabi Yusuf, seandainya, kata Al-Quran, kalau Nabi Yusuf tidak mendapatkan burhan, petunjuk dari Robnya, lewat sudah. Boleh jadi akan masuk dalam perangkapnya, tipu dayanya wanita si istri Perdana Menteri Mesir yang mengajak berbuat tidak senonoh itu. Apa makna burhan di sana? Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Durrul Manthur ya mengatakan ketika Nabi Yusuf digoda oleh si perempuan ini, tiba-tiba muncul wajah ayahnya dalam benak Nabi Yusuf. Ayahnya mengatakan, atahummu bi'amali sufaha wa anta maktubun fil anbiya. Hei Yusuf, kok kamu ingin mengerjakan sesuatu yang bodoh? Sementara kamu tercatat sebagai seorang nabi. Wa anta maktubun fil anbiya. Begitu ingatan ini muncul dalam benak, hadir dalam benak Nabi Yusuf, dia ingat Tuhannya dan melepaskan godaan si wanita ini. Permasalahannya ketika anak kita kemudian ngelihat iklan-iklan begitu, gimana cara membangun supaya dia bisa connect dengan nasihat-nasihat orang tuanya. Itu kan sulit itu. Ini perlu proses emosional spiritual. Kok bisa ya di tengah godaan itu muncul wajah ayahnya. Dalam tradisi sufi itu namanya robitoh. Menyambung koneksi dengan guru. Guru itu bisa guru nasab, ayah kita sendiri itu guru. Ya, bisa guru mursyid. Ya toh? Nabi Yakub sebagai ayahnya Nabi Yusuf itu tidak hanya sebagai ayah dan anak, tapi dia mampu membangun ya koneksi itu dengan anaknya, sehingga meskipun Nabi Yakub terpisah jauh dengan Nabi Yusuf dan anaknya digoda dengan wanita yang tidak beres itu, tetap bisa connect ke ayahnya. Bisa nggak kita membangun itu? Itu perlu komunikasi emosional, spiritual, intrapersonal, sehingga membangun trust, kepercayaan, membangun bagaimana anak itu tidak sungkan curhat dengan ayah, dengan ibunya, membangun keterbukaan dan lain-lain, sehingga ke depannya nanti akan turunannya begitu. Dia merasa, wah, meski saya jauh dari ayah dan ibu, tetapi saya ingat nasihatnya. Mudah-mudahan kita dibantu sama Allah, dikasih inayah, punya anak seperti Nabi Yusuf, dan kita pun seperti ayahnya Nabi Yusuf. Amin Amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kepada Bapak Agus, kami persilakan yang akan dijawab oleh Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Gunadi bin Muhammad Salim. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz Azhari Nasution. Tadi sudah sering dikatakan bahwa sekarang ini zaman dan era digital dan visual. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kita memvisualisasikan masalah ketuhanan kepada anak-anak kita supaya mereka tertanam dan terdidik masalah ketahuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, visualisasi ketuhanan. Silakan mungkin bisa saling melengkapi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana cara memvisualisasi tentang keimanan, ketuhanan agar anak kita ini mengimani agama ini dengan sesungguh-sungguhnya. Saya kira soal konten sudah banyak, yang paling penting adalah visualisasinya ini. Ya, kita perlu insan-insan kreatif ya yang membuat konten-konten kreatif yang visual, tetapi kontennya itu konten-konten yang baik. Ya, konten-konten yang mengenalkan Islam dengan mudah, ya, yang segmentasinya anak-anak. Kan banyak tuh film-film, kartun-kartun yang tapi kontennya sudah mulai bagus, ya. Ini kita perlu banyak yang begini. Tidak usah terlalu dalam dan jauh-jauh, ya. Tidak perlu mengkaji bagaimana apa hak hamba kepada Allah. Wah, itu berat sekali. Bagaimana anak kita itu melahirkan tauhid sosial.
Ya, bukan hanya tauhid yang bersifat teologis itu, tapi tauhid sosial. Bagaimana dengan dia beriman kepada Allah, lalu kemudian dia beretika secara sosial dan lain-lain. Kita perlu itu masuk lewat film-film kartun, ada pesan-pesan moralnya di sana, ada cerita-cerita yang menarik di sana. Saya kira itu perlu dan harus diperbanyak. Saya kira itu. Ada Ustazah, mungkin bisa dilengkapi. Silakan. Artinya anak kecil ini kan isi kepalanya masih bening begitu kan. Seringkali mewujudkan sesuatu harus dengan bentuk. Mungkin itu yang dimaksud dengan visualisasi. Sementara Allah adalah laisa kamitslihi syai'un dan seterusnya begitu. Nah ini artinya agar kita tidak salah untuk bisa membangun pikiran seperti itu. Dikhawatirkan ke depannya bahwa sosok Tuhan adalah sesuatu yang bisa dilihat. Ini memang pekerjaan berat bagi orang tua untuk bisa menjelaskan. Silakan Ustazah. Ya, izin menambahkan sedikit. Jadi memang berat sekali mendidik anak di zaman milenial seperti ini, zaman serba canggih. Ibaratnya kita seperti menggembala domba di tengah kawanan serigala. Lengah sedikit habis anak kita dimakan mangsa, ibaratnya seperti itu ya, domba di tengah serigala. Jadi tadi dengan visualisasi diantaranya adalah Ustadz sudah sebutkan dengan tontonan-tontonan yang memang gampang diingat. Kalau anak-anak ini contohnya paling suka nyanyian. Nah berarti kan bisa konten-konten islaminya lewat lagu-lagu. Wujud artinya ada, kidam artinya terdahulu. Nah itu kan nanti ketika diulang-ulang, terus diulang-ulang, diperlihatkan, pasti anak kita lama-kelamaan akan mengikuti. Dan lama-kelamaan akan kritis, mulai timbul banyak pertanyaan. Seperti saya contoh punya anak usia 4 tahun. Ini dia sekarang lagi senang nonton video Allahul Kafi. Lagu Allahul Kafi, lagi ngapain pun itu, pasti terucap dari mulutnya Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, lagi main sepeda. Saya bilang, wah Masya Allah kita nggak ada yang ngajarin dia untuk menghafal itu. Tapi karena ketika kita sajikan media sosial, baik itu YouTube ataupun yang lainnya, di situ selalu ada konten-konten yang memang berbau islami. Tapi tetap ranahnya dalam anak-anak. Kayak YouTube kan sekarang ada YouTube Kids. Ya. Atau Instagram juga boleh, tapi kita lihat akun-akun yang memang khusus anak-anak. Penyakitnya zaman sekarang ini anak-anak sudah disuguhkan dengan media-media dewasa. Berapa banyak anak SD, anak TK itu sudah main TikTok gitu ya, sudah joget-joget, bahkan terkadang uswahnya, teladannya itu ibu bapaknya. Makanya tadi benar, anak itu akan tumbuh sesuai kulturnya. Ayah ibunya bagaimana cara menggunakan media sosial, memvisualisasikan terhadap anak-anaknya, begitulah juga yang akan diingat oleh anak-anaknya. Jadi lagu, dongeng itu adalah kesukaan anak-anak yang bisa kita lakukan insya Allah. Baik, terima kasih Ustazah. Kita masih menyimpan pertanyaan untuk Anda yang di rumah, yang dikirimkan pertanyaan melalui Instagram. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mesaku, dan tersisa satu pertanyaan dari Instagram. Saya sampaikan terima kasih kepada Khairunisa yang mengirimkan pertanyaan yang akan dijawab oleh Ustazah Syifa. Jadi pada intinya kita berbicara tentang akhlak ketika kita di rumah mengajarkan kebaikan. Ketika dia bertemu dengan teman-temannya dia berubah, sedangkan kembali ke rumah seakan-akan dia sangat taat kepada orang tuanya. Silakan Ustazah Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, menarik sekali. Ini PR juga buat kita para orang tua, baik bapak-bapak itu atau ibu-ibu semua ya. Banyak anak yang menyembunyikan kekacauannya, kebandelannya kalau bahasa kitanya itu di luar rumah. Tapi ketika di rumah dia terlihat seperti anak yang taat kepada orang tua. Nah di sini ternyata orang tua harus saling kompak, bersinergi memberikan pendidikan. Ada yang ayahnya sudah tegas tapi ibunya malah memberikan kebebasan. Ada yang ibunya tegas tapi ayahnya yang mencele-mencele, kalau bahasa kitanya itu disebutnya aturan dalam rumah itu. Nah jadi ketika anak berbuat salah yang harus dilakukan adalah dirangkul. Boleh dikasih tadi punishment ya, hukuman, sanksi, tapi hukuman yang mendidik sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz tadi, hukuman yang tidak membuat dia takut kepada orang tua, apalagi takut untuk bercerita mengenai hal-hal yang ada di luar rumah. Nah sekarang ini banyak kerusakan anak, salah satunya timbul itu karena kurangnya sosok dari ayah, disebut dengan istilah father hanger. Jadi tidak adanya ketergantungan kepada sosok sang ayah. Ayah sibuk di luar rumah, semua diserahkan kepada ibunya, akhirnya ibu ini kan tidak bisa 100% mendidik anaknya, jadi harus ada bantuan dari ayah. Tadi seperti dijelaskan kalau ayah sudah tidak ada bisa dengan kakeknya,
bisa dengan pamannya atau guru terdekat spiritualnya, sehingga anak-anak kita itu tidak mengambil jalan yang salah. Coba kita lihat salah satu sang pena Rasulullah SAW yang sangat terkenal, Zaid bin Sabit. Ini namanya sudah tidak asing lagi bagi kita. Zaid bin Sabit ini adalah sosok ayah yang tegas ketika di luar rumah ditakuti oleh orang banyak, tapi beliau adalah orang yang humoris ketika di dalam rumah. Sekarang kebalik, di luar rumah sama orang dia ramah, humoris, tapi nyampe rumah dengan istri, dengan anak-anaknya dia menjadi orang yang sangat ditakuti. Jadi harus kita bedakan antara menakuti dengan menegasi, antara hukuman dan suatu yang dia perbuat. Jadi ini figur ayah sangat mempengaruhi bagaimana anak itu bersikap di dalam rumah ataupun di luar rumah. Dan ibu juga punya peran yang penting. Bagaimana seorang ibu juga bisa ikut aturan seorang ayah yang solih, apalagi aturannya itu adalah aturan yang tidak keluar dari jalur syariat. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, Ustazah yang telah memberikan paparan yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah di terakhir nanti kita akan berdoa bersama-sama. Seperti kita tahu begitu banyak doa-doa yang dicontohkan, yang diredaksikan di dalam Al-Quran untuk anak-anak kita. Bagaimanakah mereka tumbuh menjadi orang-orang yang tetap mendirikan sholat, menyempurnakan ketauhidannya. Insya Allah kita aminkan nanti. Mudah-mudahan anak kita adalah anak-anak seperti yang diharapkan di dalam Al-Quran. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan ini, Anda bisa menyaksikannya melalui YouTube di channel Religiuan. Agung Izul Haq dan kerabat kerja serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami menyadari bahwa kami bukan orang yang mulia ya Allah. Berat bagi kami memilih kata-kata yang mulia untuk mendoakan dengan doa yang mulia bagi anak-anak kami ya Allah. Karena itu ya Allah, kami ingin meminjam saja doa dari orang-orang mulia, lisannya orang-orang mulia, orang tua yang mulia yang kau rekam dalam kitab sucimu yang mulia ya Allah. Kami ingin meminjam doanya Nabi Ibrahim untuk anaknya. Rabbi habli minas salihin. Karuniakan kami semua anak-anak yang saleh ya Allah. Anak-anak yang salehah ya Allah. Kami ingin meminjam doanya istrinya Imran kepada anaknya. Rabbi inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Bagi anak-anak gadis kami. Tapi bagi anak-anak lajang kami, Rabbi inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Jaga mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah dari godaan-godaan yang tidak baik ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.